Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, hari ini kita akan membaca komik pembelajaran pendidikan keluarga negara dengan judul Hidup Rukun dengan Saling Memaafkan. Materi pokoknya adalah contoh hidup rukun di rumah dengan muatan pelajaran pendidikan keluarga negara yang disusun oleh Dewo Gede Agung Raditya Piantara dengan NIM 2011-03-1168 dari kelas 4D. Alkisah, hiduplah seorang pria bernama Pak Hasan. Ia memiliki dua orang anak, Asti dan Dul. Di rumahnya yang tidak begitu besar, mereka tinggal bersama seorang ibu tua bernama Nenek Aminah. Ibu tua ini tidak lain adalah ibu kandung Pak Hasan atau nenek dari Asti dan Dul. 5 tahun yang lalu, istri Pak Hasan pergi meninggalkan mereka untuk menikah dengan pria lain. Kejadian memilukan ini membuat Pak Hasan berubah menjadi sosok yang sangat keras, pemarah, otoriter, dan arogan. Pak Hasan jadi sering sekali marah, bahkan saat Nenek Aminah salah berkata. Pak Hasan menjadi kesal dan akhirnya mereka bertengkar. Begitu juga dengan kedua anaknya, sejak kecil, jika mereka menyampaikan pendapatnya, Pak Hasan selalu marah dan mencaci maki mereka, bahkan sampai memukuli mereka dengan rotan. Nenek Aminah selalu berusaha membela cucu-cucunya, namun sayangnya malah sang nenek yang menjadi sasaran Pak Hasan yang sedang kalah. Setiap cacian dan pukulan Pak Hasan sangat membekas hingga menimbulkan luka kepahitan di hati anak-anak. Selama bertahun-tahun, Asti dan Dul hanya diam dan mendapatkan perlakuan keras dari ayahnya. Hingga mereka tumbuh menjadi remaja yang pemurung, pendiam, dan tidak berani mengemukakan pendapatnya. Pada suatu hari, aduh, ini kan pot kesayangannya Hasan, bagaimana ini? Dia pasti marah besar. Ada apa? Suara apa itu tadi? Ibu, bagaimana potnya bisa pecah? Kenapa ibu tidak berhati-hati? Maafkan ibu, nak. Ibu tadi sedang menyapu, tidak sengaja menyenggol pot bunga ini. Ibu bisanya cuma minta maaf terus saja. Ada apa ini? Ada apa? Lihat tuh, Bu. Pak Hasan marah-marah lagi. Ya, sekarang yang jadi sasaran kemarahannya adalah ibunya sendiri. Kak, ayah marah-marah dengan siapa lagi? Mungkin seperti biasanya marah dengan tetangga di. Loh, Nek, kenapa menangis? Apa tadi ayah sedang memarahi nenek? Ayah kalian sangat keterlaluan. Nenek tidak sengaja memecahkan pot bunganya, tetapi dia begitu marah besar. Bahkan dia tega membentak nenek hingga didengar oleh tetangga-tetangga kita. Nenek yang sabar ya. Ayah kan memang begitu wataknya. Tetangga kita juga pasti sudah hafal dengan kelakuan ayah. Iya Asti, tapi nenek sudah tidak tahan lagi dengan sikap ayahmu. Lalu, nenek akan pergi kemana? Tidak tahu, Dul, tapi lebih baik nenek menggelandang saja daripada setiap hari harus menerima caci maki dari anak sendiri. Kalian baik-baik ya di rumah, kalian harus menuruti semua kata-kata ayah kalian. Jangan sampai membuatnya marah besar. Dul akan ikut pergi bersama nenek. Ayah sudah sangat keterlaluan dengan nenek. Iya, Nek.
Asti juga akan ikut dengan nenek. Anak-anak, kalian masih kecil, jadi kalian butuh ayah. Kalian harus makan, harus sekolah. Jangan ikut nenek karena nenek tak bisa apa-apa, bahkan menghidupi kalian saja nenek tidak akan mampu. Tapi Asti tidak mau nenek hidup sendirian. Nenek kan sudah tua. Nenek tidak boleh terlalu capek, apalagi melakukan semuanya sendirian. Tidak apa-apa, Nek. Dul juga sudah tidak ingin lagi dimarahi oleh ayah. Biarkan saja ayah mengerti bahwa kita tidak tahan dengan sikapnya. Mau kemana kalian? Kami mau pergi dari sini. Kami benci ayah yang suka marah-marah dan mencaci maki kami. Oh, jadi begitu. Baiklah, silakan saja kalian pergi. Bagaimana bisa kalian hidup sendiri? Beberapa hari kemudian, mereka pikir aku bakal mencari mereka. Silakan saja mereka pergi. Toh nanti mereka akan kembali. Karena tidak punya tempat tinggal, tak bisa makan dan sekolah. Setelah lewat dari 1 minggu, Pak Hasan mulai resah, sedih, dan merasa kesepian. Ia pun mulai mencari ibu dan kedua anaknya. Ia tanya kepada para tetangga, saudara, kolega, hingga teman dan guru di sekolah kedua anaknya. Segala cara sudah dilakukan, tapi tak ada hasil. Pak Dul berkata, mereka ada di mana ya? Sudah 1 minggu lamanya mereka meninggalkan rumah. Ting tong, ting tong. Ibu, Asti, Dul. Maaf Pak, ini saya ingin mengadakan surat dari undangan kerja bakti. Selanjutnya, Pak Hasan tidak dapat konsentrasi bekerja dan tidak nafsu makan. Ia gusar memikirkan ibu dan kedua anaknya. Mereka ada di mana ya? Aku menyesal sekali selama ini kasar terhadap ibu dan kedua anakku. Sekarang mereka meninggalkanku. Hihi, ternyata keluarga memang harta yang paling berharga. Sementara itu, di sebuah losmen. Nah, bagaimana kalau kita kembali ke rumah ayahmu? Tapi, bagaimana kalau kita nanti masih marah sama nenek? Iya, bagaimana kalau ayah tidak mau membukakan pintu? Kita coba saja dulu. Lagi pula, kalian sudah 2 minggu tidak masuk sekolah. Apa kalian tidak kangen dengan sekolah? Kangen sekali, Nek. Dul ingin bermain sepak bola dengan teman-teman. Iya, Asti juga pasti sudah banyak tertinggal pelajaran. Sudah 2 minggu kita meninggalkan rumah, mungkin ayahmu juga sudah menyadari perbuatan. Sudahlah, kita kembali saja, Nana. Nenek tak mau menyengsarakan kalian lebih lama lagi. Kita tak punya uang, sedangkan kalian masih kecil. Kalian butuh makan dan sekolah. Lalu mereka pun pulang. Ting tong, ting tong. Ibu, ibu. Ibu, maafkan Hasan, banyak kesalahan yang Hasan lakukan pada ibu. Anakku, berdirilah. Percayalah, ibu sudah memaafkanmu dari sejak awal kau melakukan kesalahan. Hanya saja, ibu tidak tahan lagi jika harus diperlakukan kasar dan dipermalukan di hadapan banyak orang. Daripada ibu sedih, lebih baik ibu pergi saja. Tidak ibu, jangan pergi. Iya ya nak. Ayah juga minta maaf ya nak, selama ini ayah suka memarahi kalian. Iya ayah, Asti juga minta maaf. Maaf karena Asti yang salah. Jika Asti tidak melakukan kesalahan, ayah mungkin tidak akan memarahi Asti. Kalian jangan pergi lagi ya, rumah ini sepi tanpa kehadiran kalian. Ayah rindu dengan kalian semua, ibu.
Asti, Dul. Iya ayah, Dul sayang ayah. Ayo masuk, apa kalian sudah makan? Ayah belikan makanan ya. Oh ya, bagaimana dengan sekolahmu dan Kak Asti? Sudah berapa lama kalian membolos? Ini pertama kalinya aku melihat ayah begitu tulus meminta maaf dan menyatakan rasa sayangnya. Hari demi hari terlewati, Pak Hasan perlahan melupakan masa lalunya, termasuk masalah sang istri yang tak kunjung kembali. Tapi, ia sadar bahwa meski kehilangan istrinya, ia masih memiliki anak dan ibu yang begitu menyayangi. Watak Pak Hasan kembali seperti dahulu, ia menjadi penyabar, lembut, dan tidak pemarah. Kedua anaknya tumbuh menjadi anak yang ceria dan berani mengemukakan pendapatnya di muka umum. Setahun kemudian, Asti, Dul, ayo cepat berangkat nak. Iya ayah. Nek, Asti dan Dul berangkat dulu. Sudah 1 tahun sejak kejadian itu, Asti sudah tidak begitu benci pada ayah lagi. Ternyata sebuah permintaan maaf yang tulus saja sudah dapat meruntuhkan kepahitan yang terpendam bertahun-tahun lamanya. Hidup dengan cinta ternyata lebih menyenangkan daripada hidup dalam kebencian. Pesan moral yang dapat kita petik dari cerita komik ini yaitu, teman-teman, ingat ya, kita harus selalu menjaga ucapan dan tindakan kita. Jangan sampai hal tersebut menyakiti hati orang lain. Tetapi jika kalian sudah terlanjur menyakiti hati orang-orang yang ada di sekitar kita, hal yang dapat kita lakukan ialah meminta maaf dengan tulus. Karena kepahitan yang sudah dipendam bertahun-tahun dapat runtuh hanya dengan sebuah permintaan maaf. Meminta maaf itu penting, tapi yang lebih penting ialah memaafkan. Karena dengan memaafkan, kalian sedang belajar yang namanya kerendahan hati. Tetapi, hal yang terutama ialah memaafkan masa lalu. Karena jika tidak, kalian akan terus menyakiti orang-orang di sekeliling. Sekian dari komik yang saya susun. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan. Terima kasih sudah menonton.